Orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dalam menyiapkan generasi terbaik bukan sekedar dijaga dan diawasi, tapi semua arah dan kebutuhan hidupnya langsung oleh Allah dimuliakan, sehingga orang tua tidak sulit lagi dalam membiayai pendidikannya. Khalifah berasal dari kata khalafa yakhlifu khalifatan. Hal yang saling menggantikan. Sesuatu yang saling melengkapi. Dari kata khalafa. Khalafa ba'duhum ba'da. Maka orang-orang itu akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Kenapa misi kita disebutkan saat turun ke bumi ini? Sebagai seorang khalifah, Allah memberikan pesan kepada kita bahwa semua manusia saat menjalani misi itu disebut dengan khalifah karena akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Ini bagian pertama. Jadi nggak ada yang hidup abadi. Mohon izin, Allah ingin menekankan ketika engkau diturunkan Adam, termasuk anak cucumu kata Allah, maka tidak ada yang akan abadi hidup di bumi. Semua akan saling menggantikan. Bapak meninggal, ganti oleh anak. Anak meninggal, ganti oleh cucu. Karena itu nanti ada turunan-turunan keterangan dalam Al-Quran supaya semua keluarga yang menjalani kehidupan itu, memberikan bekal-bekal pendidikan dan yang kuat kepada generasi-generasi setelahnya supaya dia mampu menghadapi tantangan di masa depan. Turun Quran surah keempat ayat 9 misalnya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'atha khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Fokus. Dan hendaklah setiap keluarga, orang tuanya mesti khawatir kalau meninggalkan anak keturunan, lemah dia. Lemah iman, lemah pendidikan, lemah ilmu. Kenapa? Karena dia akan menghadapi tantangan di masa depan yang lebih kuat dibandingkan dengan tantangan orang tuanya saat dia hidup. Itu amanah Quran, Pak, Bu. Makanya anak-anak nih, mahasiswa sekarang yang hadir saat ini, saya sarankan belajar lebih serius. Inovasi lebih kuat, sebab tantangan kita di masa depan, tantangan Anda nanti, itu lebih daripada sekarang. Pekerjaan bupati di masa lalu, sekarang jadi tugasnya lurah. Levelnya naik. Makanya dalam Al-Quran diisyaratkan, ini teorinya begini, contohnya begini, bahkan langsung muncul, langsung konkret, disebutkan bagaimana tipikal membangun kehidupan keluarga dengan turunan konteks ini. Buka Quran surah ketiga. Apa namanya surah ketiga itu? Ali Imran. Apa artinya Ali Imran? Keluarga Imran. Kenapa tidak disebut Ahlu Imran? Kenapa tidak disebut Ailah Imran? Kenapa tidak disebut Usrah Imran? Padahal Usrah keluarga, Ahlun keluarga, Ailah keluarga, tapi di sini disebutkan Alun. Kalau disebutkan Al, ini berarti keluarga dengan segenap keturunannya atau koleganya tanpa batas. Bisa keturunan ke bawah atau kolega-kolega kerabat dekat-dekat sekitaran. Makanya ketika Firaun punya kolega, ada Haman, ada Qarun, maka disebut oleh Al-Quran pun dengan kalimat Al. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-49. Wa idh najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Pahami, ingatlah, simaklah ketika kami selamatkan umatnya Musa dari kekejaman kolega-kolega Firaun. Dia tidak harus berarti keluarganya langsung, karena ayah istrinya Firaun tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Firaun. Kembali kepada Ali Imran, kenapa disebut Al? Menunjuk pada keluarga besar keturunan tanpa batas plus koleganya. Karena Imran berhasil memberikan contoh tingkat pendidikan terbaik sehingga semua keturunannya ke bawah dan kolega sekitarannya mendapatkan nilai-nilai kebaikan langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Imran itu bukan nabi. Imran bukan rasul. Kenapa Allah tunjukkan tipikal keluarga yang bukan nabi dan rasul? Supaya Anda tidak ngeles di kemudian hari, ya Allah, dia akan nabi, dia akan rasul. Kata Allah, saya tunjukkan yang bukan nabi dan rasul supaya bisa menjadi prototipe terbaik untuk kita ikuti dalam kehidupan. Imran menikah dengan Hannah, melahirkan keturunan namanya Maryam. Begitu Maryam lahir, Maryam lebih baik dibandingkan ibunya Hannah. Tapi yang menjadikan Maryam hebat dan baik itu apa? Pendidikan kedua orang tuanya.
Silakan cek. Imran Hannah membuatkan tempat yang baik disebut dengan mihrab. Mencari pendidik yang baik, bukan sekedar pengajar. Pintar, baik, termasuk koleganya Imran juga, namanya Zakaria, guru. Ini tempatnya. Kemudian mencari gurunya. Menyiapkan akomodasi pendidikan terbaik. Ini suplainya, kebutuhannya, makanannya, pakaiannya, segalanya. Lalu ketika semua itu disiapkan, maaf, doanya sudah bagus, namanya diberikan yang bagus, cari tempat yang bagus, cari guru yang bagus, disiapkan akomodasi yang terbaik yang mendukung pendidikannya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi kemudian? Langsung dijawab oleh Allah sendiri, diabadikan dalam Al-Qur'an. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka semua ikhtiar Imran dan Hannah itu, bukan nabi, bukan rasul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, diterima, Pak, Bu. Kalau Allah sudah menerima ikhtiar seorang orang tua untuk mendidik anak dengan baik itu, maka apa yang terjadi setelahnya? Wa ambataha nabatan hasana. Maka akulah yang akan merawat pertumbuhannya. Memperhatikan setiap pertumbuhannya sehingga terjaga mendapatkan kualitas maksimal dalam pendidikannya. Jadi kalau kita benar-benar menyiapkan sesuai petunjuk Allah, selanjutnya kata Allah, aku yang mudahkan. Jadi bapak ibu nggak capek lagi didik anak, Pak. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Bapak merawat-rawat kerja sampai peluh keringat. Tapi kan ketika dia keluar dari rumah, siapa yang bisa memastikan anak itu menyentuh makanan yang benar? Siapa yang bisa memastikan dia mendapatkan teman yang baik? Tidak sedikit sekarang anak yang baik di rumah hancur ketika dia bergaul di luar rumah. Kenapa? Karena tidak ada yang membimbing dia mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidupnya. Karena tidak ada yang mengawasi dan mengarahkan dia ketika dia jauh dari pengawasan rumahnya. Ketika Anda titipkan kepada Allah, maka Allah tak punya batas dalam perlindungan dan pengawasannya. Maka apa yang terjadi? Perhatikan. Orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dalam menyiapkan generasi terbaik, bukan sekedar dijaga dan diawasi, tapi semua arah dan kebutuhan hidupnya langsung oleh Allah dimuliakan sehingga orang tua tidak sulit lagi dalam membiayai pendidikannya. Perhatikan kalimatnya. Fataqabbalaha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Gurunya Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba. Setiap Nabi Zakaria memasuki tempat belajarnya Maryam, tempat ibadahnya Maryam, tempat mendekatnya Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala disebut mihrab. Wajada 'indaha rizqa. Akomodasinya, kebutuhannya sudah ada di situ. Orang tua tak sulit lagi. Padahal yang ditugaskan Nabi Zakaria, bawakan kebutuhannya, makanannya, pakaiannya, bimbingannya. Tapi setiap Nabi Zakaria masuk ke situ sudah ada kebutuhannya. Masya Allah. Itu kalau ditarik konteks sekarang, orang tua mengikuti tuntunan Allah, Allah nanti arahkan. Tiba-tiba masuk dapat beasiswa, dapatnya ke UPI, atau ke tempat-tempat yang lainnya. Tiba-tiba ketika ada SPP bisa dibayarin, bisa dapat bagian beasiswa lagi. Tiba-tiba naik lagi, bisa sekolah keluar, pulang-pulang kalir menanjak. Itu yang dimaksudkan. Wajada indaha rizqa. Ada semua. Tapi yang paling menarik, pola pendidikan ini memberikan nama yang baik, mencari guru yang pintar dan baik. Tak cukup pintar, mesti baik. Sekarang banyak orang-orang pintar, tapi karena tidak baik, maka kepintarannya dipakai untuk berbuat yang salah. Yang soleh hilang, yang salah muncul. Sekarang berapa banyak ahli hukum yang dihukum? Betapa banyak kita punya ekonom belum bisa membangkitkan tingkat ekonomi negara kita. Betapa banyak kita punya pakar-pakar di bidang tertentu tapi tidak menghasilkan nilai kebaikan yang bisa kita rasakan. Kenapa? Karena ada aspek yang kurang untuk diberikan di dalamnya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, tidak cukupkan pada yang pintar. Yang pintar banyak. Firaun itu pintar. Qarun itu pintar. Kalau tak pintar, bagaimana dia bisa bisnis sampai kaya? Cuman kepintaran Qarun tidak melahirkan pujian dari Allah, tapi menghancurkan dia dan hartanya sekaligus. Itu yang kemudian kata Al-Quran, siapkan pendidikan terbaik dengan nilai-nilai bimbingan seperti ini. Apa yang terjadi kemudian? Berikan nama yang terbaik. Wa inni sammaituha Maryam.
Berdoa kepada Allah sebelum kita mulai belajar atau mengantarkan anak-anak untuk belajar. Pilih guru-guru yang terbaik. Cari kampus yang baik. Cari tempat belajar yang mendekatkan diri kepada Allah. Sekaligus membuat Anda pintar. Matematikanya mesti bagus. Fisikanya mesti kuat. Kimianya mesti bagus. Tapi juga hafalkan Quran di dalamnya. Belajar sholat dengan baik. Dan jadikan itu untuk memberikan maslahat pada tempat di mana kita tinggal. Maka apa yang terjadi setelah itu? Pujian datang dari Allah, keringanan mudah untuk disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin percepat dengan singkat. Maka Maryam kemudian dapat kemuliaan lebih daripada bapak ibunya. Silahkan Anda cek. Pernah nggak bapak ibu mengaji menemukan surat Hannah? Ada? Tidak. Surat Maryam? Ada. Maryam disebutkan dengan namanya, ibunya cuma disebutkan dengan statusnya sebagai istri Imran. Idz qalat imra'atu Imran, Quran surah ketiga ayat 35. Istrinya Imran, Maryam dengan namanya. Lihat lagi. Hannah bisa melahirkan Maryam, mengandung melahirkan karena menikah dengan Imran. Maryam, redaksi Qurannya, tak pernah disentuh laki-laki manapun. Bisa mengandung dan melahirkan. Ingat, redaksi Qurannya tak pernah disentuh laki-laki manapun. Kalau mengandung melahirkan tanpa bapak itu banyak. Tapi yang tak pernah disentuh laki-laki manapun cuman Maryam. Itu poinnya. Makanya redaksi Quran itu diksinya itu selalu sesuai. Pas, tepat. Jangan ada yang pernah ngaku-ngaku, saya juga Maryam kok. Maryam binti apa? Binti Asep. Makanya di Quran disebutkan namanya plus bintinya. Wa Maryam ibnata Imran. Anak lebih mulia, lebih unggul dibandingkan orang tuanya. Demikian amanah Quran khalifah. Ya, maaf Pak, kenapa harus lebih baik? Karena tantangan di masa Maryam beda dengan di masa Imran. Bapak boleh sekarang hafal Quran cuma 3 juz. Siapkan anaknya 30 juz. Anda belum hafal hadis, anaknya mesti hafal. Anda sampai SMA, anaknya sampai kuliah. Anda S1, anaknya S3. Kenapa? Karena tantangan dia di masa depan lebih daripada kita sekarang. Itu misi Quran. Siapkan lagi. Ketika Maryam melahirkan Isa, Isa lebih hebat dibanding ibu dan kakek neneknya. Maryam semulia-mulianya, Nabi bukan. Bukan. Rasul bukan. Bukan. Perempuan salihah yang sangat mulia. Tapi ketika mengandung dan melahirkan Isa alaihi salam, lebih mulia dibanding ibu dan kakek neneknya. Isa Nabi, Maryam bukan, Imran bukan. Isa Rasul, Maryam bukan, Hannah bukan. Bahkan yang paling dahsyat, Maryam lahir baru bisa Isa lahir sudah bisa bicara. Inni Abdullah. Kenapa? Karena tantangan Nabi Isa ke depan, tugasnya lebih dahsyat lagi dibandingkan Maryam pada saat itu. Maka itulah ketika kita disebut sebagai khalifah. Itu artinya ada misi-misi besar yang akan saling berganti menjalani itu. Maka siapkan generasi kita untuk meneruskan perjuangan di masa depan dengan tantangan yang lebih multi dibandingkan dengan saat kita hidup saat ini.